Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Guru kelas pimpin doa dulu ya. Oke, doa mulai. Oke, hari ini semuanya masuk semua. Tadi kita sudah absen sebelumnya tadi sudah absen ya. Oke, sekarang Bapak akan menunjukkan gambar. Coba perhatikan gambar ini. Tolong diam ya. Ini contoh anak yang membantu orang tua sebelum sekolah dan anak yang bermain game sebelum sekolah. Nah, kira-kira dari gambar ini yang mana yang baik dilakukan sebelum berangkat sekolah? Apa alasannya? Oke, bagus sekali. Bagus ya. Oke, jadi dari kedua gambar ini dapat kita lihat bahwasanya membantu orang tua itu kegiatan yang baik dilakukan sebelum berangkat sekolah karena merupakan suatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Oke, tepat sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ada yang masih ingat apa aja peraturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Oke, bagus sekali. Jadi kalian masih ingat semuanya ya. Nah, jadi dari peraturan inilah timbulnya kewajiban dan hak, atau hak dan kewajiban. Nah, sekarang siapa yang di rumahnya suka mencuci piring? Oke, bagus. Siapa yang suka di rumahnya bersih-bersih? Oke, bagus ya. Itu adalah suatu kewajiban. Nah, yang suka meminta jajan ke orang tuanya? Oh, semuanya pasti itu ya. Oke, nah sekarang Ustadz ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian meminta jajan kepada orang tua, tetapi kalian tidak mau membantu orang tua, apakah itu baik? Oke, mengapa tidak baik? Oke, bagus. Jadi kalau kita udah mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban. Apa kewajibannya tadi? Yaitu seperti membantu orang tua di rumah, seperti menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian, dan sebagainya. Oke, jadi hari ini tujuan kita belajar hari ini yaitu kita membaca pengertian hak dan kewajiban serta contoh-contohnya. Kemudian kita akan berdiskusi serta kita akan mengadakan latihan soal agar kalian semua memahami yang namanya hak dan juga kewajiban. Oke, anak-anak selanjutnya silahkan dibuka bukunya, buku pendidikan Pancasila halaman 52 bagian C yang berjudul mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Oke, perhatikan bacaan pada halaman tersebut. Nah, di sini pengertian hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan seseorang. Nah, jadi anak-anak sekalian, Bapak ingin kalian mengingat satu hal penting ya, yaitu hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang karena keduanya memiliki hubungan sebab dan akibat. Contohnya, di rumah kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, namun kita juga berkewajiban membantu orang tua. Di sekolah kita berhak mendapatkan pelajaran dari guru sebagai kewajibannya kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Di masyarakat kita mendapatkan hak kita untuk mengikut organisasi, menyampaikan pendapat. Tapi sebagai kewajiban kita harus menaati peraturan yang ada di
masyarakat. Contohnya seperti menaati peraturan di lalu lintas misalnya, itu peraturan di masyarakat. Oke. Nah, jadi jika kalian mendapatkan pelajaran guru, itu termasuk hak atau kewajiban. Sekarang Bapak tanya ya. Tanyanya tadi, jika kalian mendapatkan pelajaran dari guru, itu termasuk hak atau kewajiban? Oke, hak. Bagus sekali. Kalau mengerjakan tugas sekolah, oke, tepat sekali. Jadi hak dan kewajiban harus berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan. Oke, sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok dan buka bukunya kembali, itu tetap di bagian C di halaman 52, itu di ayo menjodohkan. Jadi tujuan diskusi kita hari ini adalah mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban berdasarkan gambar dan pernyataan yang terdapat pada halaman 52. Oke, perhatikan kembali pada halaman 52 ya. Di situ kalian tinggal tarik garis saja ya. Oke. Sekarang selamat berdiskusi dan jangan ribut ya. Oke, waktu diskusinya udah selesai. Oke, perhatikan kembali di halaman 52 ya. Oke. Kalau kelompok 1 mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Nomor kelompok 1 itu memasangkan hak di rumah. Apakah kelompok lain setuju? Oke, bagus. Mengapa? Oke, karena merupakan hak yang harus didapatkan di rumah. Oke. Selanjutnya, memakai seragam yang ditentukan, datang tidak terlambat. Kelompok 1 itu memasangkan di kewajiban yang di sekolah. Kelompok lain setuju? Apa ada pendapat lain? Oke, semuanya sepakat ya. Selanjutnya, menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi. Kelompok 2 itu memasangkannya itu di masyarakat. Apakah kelompok lain setuju? Oh, ada yang nggak setuju kelompok 1. Mengapa? Oh, karena itu juga dilakukan di sekolah. Karena itu hak di sekolah juga. Begini ya, ini ada satu yang tidak sepakat, yaitu menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi. Nah, di sini Bapak jelaskan kembali, kalau menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi memang ada juga di sekolah, tetapi lebih spesifiknya itu di masyarakat. Itu lebih spesifiknya ya, lebih luas lagi. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, nggak ada ya. Jadi semuanya setujunya di masyarakat atau di sekolah? Oke, setuju semua ya, di masyarakat ya. Oke. Membantu orang tua membersihkan rumah, membereskan mainan. Kelompok 3 itu memasangkannya di kewajiban yang ada di rumah. Apakah kelompok lain setuju? Oke, setuju ya. Selanjutnya, kerja bakti membersihkan lingkungan, sistem keamanan lingkungan. Nomor kelompok 3 memasangkannya di masyarakat. Semuanya setuju? Oke, mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru. Kelompok 3 itu memasangkan di hak di sekolah. Apakah yang lain setuju? Oke. Sekarang Bapak ingin mendengar pendapat dari kelompok yang belum bicara, anggotanya. Oke. Oke, silakan yang ini aja ya, mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru. Itu
Oke, bagus. Bagus sekali Siti, pintar ya. Tepuk tangan buat Siti dari kelompok 3. Oke. Baik, anak-anak, mari kita simpulkan hasil diskusi pada hari ini. Jadi di rumah kita mendapatkan hak kasih sayang dan kewajiban membantu orang tua. Di sekolah kita memiliki hak mendapatkan pelajaran dan kewajiban mematuhi tata tertib sekolah. Di masyarakat kita memiliki hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga lingkungan. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi harus seimbang ya, jangan dipisahkan. Jangan maunya hak tapi kewajibannya gak dilaksanakan. Jadi setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi 4 soal isian singkat. Pilihan ganda ya, untuk mengetahui pemahaman kalian. Jadi sebelum melanjutkan, apakah ada kesulitan yang kalian temui saat diskusi tadi? Oke, nanti kita bahas saat evaluasi ya. Oke, terima kasih atas kerjasama kelompok. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Itu dari tadi ribut terus. Yang ribut ini coba duduknya di depan ya. Di depan. Oke, bagus. Oke, sekarang kerjakan soal evaluasi yang telah Bapak bagikan, yang Bapak telah berikan sebelumnya ya. Oke, sekarang kerjakan. Oke, waktu mengerjakan selesai. Mari kita bahas bersama-sama ya. Soal nomor 1, mendapatkan pelajaran di sekolah merupakan. Siapa yang bisa jawab? Oke, merupakan apa? Oke, benar sekali. Menjaga kebersihan kelas merupakan. Coba si Tono. Oke, betul. Salah satu hak anak di rumah adalah. Oke, betul. Mematuhi tata tertib sekolah termasuk. Oke, betul sekali. Oke, tepat sekali ya. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya sekali lagi ya. Siapa yang dapat menyimpulkan materi yang telah kita pelajari? Ada yang dapat menyimpulkan? Oke, silakan. Siti. Oke, sangat baik Siti ya, bagus sekali. Jadi hak dan kewajiban itu haruslah dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan dapat menjadi tertib dan menjadi harmonis. Coba kalau misalnya kalau kalian hanya menuntut hak tanpa kalian melaksanakan kewajiban, pasti tidak akan tertib, pasti tidak harmonis. Karena kalian kalau mau mendapatkan hak itu kalian haruslah melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu agar hak kalian terpenuhi. Kalau kalian nggak melaksanakan kewajiban, bagaimana kalian mau menerima hak kalian? Gitu. Contohnya Bapak seorang guru. Bapak berkewajiban untuk mengajarkan kalian, dan Bapak juga mendapatkan hak Bapak sebagai guru. Hak-hak Bapak sebagai guru setelah melaksanakan kewajiban Bapak mengajarkan kalian. Oke, sebagai tugas di rumah nanti coba tuliskan hak dan 3 contoh kewajiban yang kalian lakukan setiap hari ya. Dan juga setelah pulang sekolah nanti coba kalian lakukan salah satu kewajiban di rumah tanpa harus disuruh orang tua lagi. Jadi mulai hari ini di rumah ya, tugasnya itu sebelum kalian mencari contoh dan kewajiban, kalian harus melakukan kewajiban yang ada di rumah tanpa harus disuruh orang tua. Apakah semuanya mengerti? Oke, udah paham ya. Jadi udah paham ya tugasnya apa? Oke, terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini.
waktunya juga udah hampir habis. Jadi kita tutup pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri pelajaran pendidikan Pancasila hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.